Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari Minggu ini di rumah masing-masing kita bisa beribadah dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini akan bersama-sama keluarga kami mendengar firman-Mu. Terangi hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang berdosa yang telah mendapatkan penyelamatan dalam Kristus Yesus, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mempersembahkan hidup yang kudus kepada Allah. Karunia-karunia yang telah dikaruniakan Allah supaya dipergunakan masing-masing dengan sebaik-baiknya sebagai tubuh Kristus. Mengapa? Karena semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia yang adalah kasih dan sumber kasih bagi kita. Lalu bagaimana agar melalui sikap dan tindakan kita, kasih persaudaraan sebagai tubuh Kristus terpelihara dan berdampak bagi orang lain, bahkan orang yang menganiaya kita. Melalui Paulus, kita dinasehati oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9-21, agar sikap dan tindakan kasih kita nyata dalam hidup bersama sebagai tubuh Kristus dan terhadap orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menganiaya kita. Maka tema khotbah kita hari ini adalah memelihara kasih persaudaraan. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 9-21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara-saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kasih kita yang kita miliki dalam Kristus kita nyatakan dengan kasih yang tulus, ikhlas, murni, bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang dibuat-buat atau yang dimotivasi oleh kepentingan atau keuntungan pribadi. Di balik kasih yang tulus, pastilah tidak ada niat jahat sedikit pun. Orang yang hidup demikian tentu membenci kejahatan, karena dalam hidupnya tidak ada niat jahat sedikit pun. Selalu punya niat untuk berbuat baik, bukan berbuat jahat. Selalu mau bergantian untuk saling mengasihi, bukan bergantian saling membenci. Orang-orang yang hidup dalam kasih selalu ada kepekaan terhadap saudara-saudara seiman.
ikut menangis dengan yang menangis, ikut bersukacita dengan yang bersukacita. Tidak masa bodoh terhadap yang menangis sedih, atau sebaliknya juga tidak iri hati terhadap orang yang bersukacita karena hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara seiman. Hidup bersama sehati sepikir, karena selalu mengarahkan kepada perkara sederhana, bukan yang tinggi. Artinya selalu merendah atau bersikap rendah hati, bukan tinggi hati atau sombong. Tidak merasa diri pandai, paling bisa, paling baik, dan sebagainya. Membantu saudara-saudara seiman yang kekurangan dan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persembahan yang hidup bagi Tuhan dengan hidup dalam kasih tidak hanya berlaku di tengah-tengah kehidupan berjemaat saja, tetapi hendaknya dapat juga dirasakan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Dalam melayani Tuhan di tengah masyarakat, kita dapat mengalami kesesakan, bahkan aniaya. Tapi Tuhan mengajar kita agar apapun yang terjadi, kita tetap rajin melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Artinya tidak mundur atau setengah-setengah atau mandek. Terus dengan roh yang bersemangat atau memiliki semangat dari dalam hati yang terdalam. Bukan semangat luarnya saja atau dengan kekuatan sendiri. Melayani dengan sukacita karena selalu berpengharapan kepada Tuhan. Sabar dalam kesesakan atau aniaya karena pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Sehingga kita senantiasa dibarengi dalam pelayanan dengan ketekunan dalam doa kepada Tuhan yang kita andalkan dan yang kita percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap dan tindakan kita bagi mereka yang membuat kita sesak atau teraniaya? Ucapkan kata-kata berkat, bukan kutuk. Tindakan jahat tidak dibalas dengan tindakan jahat, tetapi dengan tindakan yang baik. Sama saat kita berbuat baik kepada saudara-saudara seiman atau orang-orang lain yang berbuat baik kepada kita. Saat mereka butuh pertolongan kita, kita menolong mereka. Dan dengan semua orang, kita mau hidup damai. Artinya, sekalipun ada perselisihan, kita yang terlebih dahulu mau berdamai atau mengusahakan perdamaian, bukan permusuhan. Apabila kejahatan kita balas dengan kebaikan, bukan kita balas dengan kejahatan, apa yang akan terjadi? Kita mengalahkan kejahatan. Kejahatan dikalahkan oleh kasih, bukan dengan pembalasan. Orang itu akan menjadi malu atas kebaikan kita dan akan berbalik kepada Tuhan. Seperti dikatakan di sini, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita terus ikut ambil bagian dalam mewujudkan kasih persaudaraan yang dikehendaki Tuhan ini? Di tengah pandemi corona yang masih berlangsung saat ini, sikap dan tindakan kita yang bagaimana yang perlu kita wujudkan untuk terus memelihara kasih persaudaraan kita sebagai gereja dan kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia. Marilah kita terus pelihara sikap rendah hati satu sama lain. Marilah kita pelihara sikap peduli satu dengan yang lain. Mari kita saling menolong sebagai saudara-saudara seiman dalam gereja kita maupun gereja lain. Mari kita terus berbuat baik kepada saudara-saudara kita di tengah-tengah masyarakat, meskipun berbeda iman atau pernah meremehkan iman kita.
berbagi sembako, masker, hand sanitizer atau pembersih tangan, memberi contoh dan mengajak yang lain menanami lahan kosong dengan tanaman pangan untuk mengantisipasi krisis pangan yang mungkin terjadi, memberi pengharapan kepada yang kurang berpengharapan karena pandemik yang belum juga berakhir. Mintalah Roh Kudus menuntun kita untuk peka melihat kebutuhan orang lain dan menolongnya. Mari kita pelihara kehidupan yang penuh damai. Selamat memelihara dan menikmati kasih persaudaraan sampai selama-lamanya, abadi sampai kekal, dalam pertolongan Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati, dengan kasih yang tulus dan murni, dengan semangat yang terus menyala.